maaf bukan bahasan terakhir dalam bab jual beli, tapi materi ke-6, masalah riba dan prakteknya. Riba, saudaraku seiman, adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, dan kita akan jelaskan nanti dua jenis riba. Riba itu secara pengertian adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Maksudnya adalah bukan transaksi akad jual beli secara khusus, ya. Tetapi dia adalah sifatnya harta yang bersifat khusus, artinya bertambah, ya, tanpa ada sebab-sebab yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang dibolehkan secara agama. Dan riba terbagi dua, namanya riba fadl dan riba nasi'ah. Kita rincikan dulu kedua jenis riba ini, baru kita masuk ke dalil-dalil yang ada tentang pengharamannya. Yang pertama riba fadl, yaitu menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba dengan barang sejenis dengan jumlah lebih banyak. Misal contoh, menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum, atau 1 sak kurma dengan 1,5 sak kurma, atau 1 ons perak dengan 1 ons perak dan 1 dirham. Dari riba fadl itu menjual jenis yang sama tapi yang satu dilebihkan. Sekilo anggur dengan sekilo setengah anggur, gitu. Ya, sekilo durian dengan sekilo setengah durian, jenisnya sama, gitu kan? Tetapi dilebihkan, ini nggak boleh. Harus sama saja, gitu. Sementara riba nasi'ah atau dalam kurung kredit terbagi dua bagian. Ada riba jahiliyah, yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran dalam surah Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Hakikat riba nasi'ah bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, apa kau akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu? Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya, sehingga hutangnya akan bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga masuk dalam riba jahiliyah bahwa seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama, dengan syarat ia harus mengembalikannya 15 dinar. Itu riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah yang paling kental adalah dikenal dengan riba jahiliyah. Masa jahiliyah dulu maksudnya. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, seseorang menghutangkan uang, misalnya 1 juta rupiah, sampai batas waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan dia tidak kembalikan, maka dia menawarkan untuk bisa tambah waktu, tapi dengan syarat utangnya berubah jumlah. 1 juta dari 1,5 juta. Awalnya 1 juta saja. Kalau dia bayar on time, nggak apa-apa, tetap 1 juta, nggak ada bunganya. Tapi kalau lewat dari 1 bulan, berarti dia kena bunga. Ini mirip seperti banyak kartu kredit, ya. Jadi kalau pas on time, nggak apa-apa. Tapi kalau telat, kena bunga. Benar nggak itu? Nah, itu masuk dalam riba jahiliyah. Jadi kalau teman-teman bayar kartu kredit, jangan bilang, ya kan saya tepat bayar on time. Permasalahannya adalah, kalau antum tidak on time, kena bunga nggak? Itu permasalahannya. Riba nasi'ahnya di situ. Karena tetap ada konsekuensi bunga. Jadi bukan masalah antum bayar on time-nya, masalahnya kalau tidak kena hukuman enggak? Kena hukuman. Maka itu dia. Itu yang kena nasi'ah jahiliyah yang pertama. Jahiliyah contoh yang kedua adalah seperti yang sudah umum kita tahu, yang disilakan dengan beranakkan uang. Pinjam 1 juta, 1 bulan kah, 1 minggu kah, 1 hari kah, pokoknya jadi 1,5 juta. Ini yang sudah umum banyak terjadi, ya. Tapi tadi yang contoh pertama itu banyak orang tidak sadari. Karena dianggap dia, baik kalau saya pinjam, kau boleh pinjam 10 juta, kalau kembalikan 1 bulan tidak ada bunganya. Tapi kalau lewat 1 bulan baru kena bunga. Dia pikir kalau dia kejar sebelum 1 bulan berarti dia nggak apa-apa karena nggak kena bunga. Padahal dia sudah pakai uang itu sebenarnya orangnya pakai sistem riba nasi'ah. Karena kalau orang, kita sekarang lolos tidak sempat kena bunga 1 bulan, tapi orang lain yang pinjam juga yang sama bisa kena bunga. Berarti uang itu sudah tercampur dengan masalah unsur riba dengan sistemnya. Jelas, ya? Jelas nggak?